dengan Pak Rianto. Pak Rianto ini dari karyanya seorang pengusaha properti gitu ya. Ya. Nah, Pak Rianto ini yang saat ini sedang siap untuk dibangun atau dijual apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama nama kami Rianto dari Katib Premium Group. Adapun kami berkantor di Karanganyar, tepatnya di timur distrik Jambi Karanganyar. Untuk kami sendiri bergerak di bidang properti, khususnya properti syariah ya. Jadi perlu kita jelaskan kepada khalayak semuanya bahwa inti daripada usaha kami ini dari properti syariah itu kemudian apa yang kita tawarkan di sini. Jadi perlu kita jelaskan properti syariah sendiri adalah wujud dari pengamalan secara syariat. Jadi yang saat ini biasanya konsumen itu cenderung satu, kadang itu secara kemampuan finansial dia mampu, kemudian secara karakter baik, tapi karena kadang terganjal oleh satu permasalahan di masa lalu, misalnya seperti KTA, seperti itu, sehingga dia checkingnya kan kena gitu Pak ya. Itu maksudnya KTA-nya belum selesai atau gimana? Kadang kan katanya belum selesai atau sudah selesai tapi masih terganjal back checking. Kadang kan back checking itu kan 5 tahun kan baru terhapus kan secara by sistemnya. Itu di Katib Premium Group sendiri kami menawarkan kepada khalayak umum yang intinya di properti syariah itu intinya mudah, murah, berkah dan insya Allah amanah. Jadi syariahnya sendiri itu tadi. Syariah sendiri pertama kita di sini mengupayakan supaya akad yang kita lakukan itu tidak adanya akad batil. Pertama itu satu bisa sesuai syariah. Jadi bedanya syariah dengan non syariah adalah ada akadnya itu ya? Ya, sebetulnya yang membedakan antara syariah dengan konven itu di akadnya Pak. Kenapa akadnya gimana? Jadi kalau di konven itu kan ada 3 pihak yang berakad ya. Kalau di konven itu jadi antara pihak pengembang, pihak perbankan dengan pihak konsumen. Nah kalau di syariah sendiri itu akadnya terpisah. Jadi dari pengembang langsung dengan konsumen. Jadi tanpa adanya keterlibatan pihak bank. Itu. Yang keduanya kita tidak ada akad batil. Jadi akad batil di sini yang kita maksud adalah kadang kan ada akad-akad yang mungkin jauh ya di konven itu sengaja disembunyikan dengan draft sekian kecil dan panjang sekali, sehingga orang tebal sekali, orang membaca sehingga di skip. Ya, sehingga di skip. Nah di syariah itu kita dari akad ke akad itu kita bacakan detail. Jadi isinya apa, poin-poinnya apa itu kita jelaskan secara detail. Jadi min plusnya itu bisa jelaskan semuanya Pak sini Pak. Ya itu jadi kita tadi menggarisbawahi tidak ada akad batil. Pertama itu, keduanya kita tagline-nya tanpa riba ya Pak ya, tanpa riba. Jadi karena apa? Karena memang riba sendiri di agama itu kan sangat dilarang gitu ya Pak. Karena jadi api ya nanti. Ya, karena dosa riba yang paling kecil itu sama dengan menzinai ibu kandung. Itu maka kita menghindari itu. Jadi kenapa tanpa riba? Jadi kalau di konven itu kan mohon maaf ya, itu biasanya konsumen beli rumah ke pengembang, tapi dengan pengembang itu disalurkan ke bank. Nah di bank itu kemudian yang akadnya muncul itu bukan jual beli, tapi di situ utang piutang. J. Nah kalau di kami itu misalkan kami terus terang ada 2 skema pembayaran Pak ya. Di Katib Premium kita ada 2 skema pembayaran, satu cash keras, kemudian yang keduanya kredit. Kredit sendiri kita bagi menjadi dua tipe. Satu kredit dengan pengembang, dengan kami langsung. Jadi konsumen langsung membayar itu tidak dengan pihak ketiga, jadi langsung dengan pengembang. Tentu. Kemudian untuk yang ketiga, yang kedua, skema kredit yang kedua itu yaitu kredit dengan pihak rekanan BMT kami. BMT ya. Kalau di sini tadi kemudian Dina mempertanyakan kemudian
Lah apa bedanya BMT dengan bank? Kan di situ mungkin ya di benak jenengan pasti muncul pertanyaan seperti itu. Bedanya apa BMT dan bank? Kan sama-sama banknya misalnya seperti itu. Nah itu unsur ribanya itu di mana, dan di BMT misalkan ini tadi tidak ada unsur ribanya di mana kan gitu. Sebenarnya itu kalau di BMT kami, rekan kami, jadi itu akadnya tidak ada akad ganda Pak. Jadi BMT membeli produk ke kami itu dalam bentuk baik itu kafling siap bangun maupun rumah pesan bangun. Kemudian setelah BMT beli itu baru dijual ke konsumen kami. Jadi tidak ada akad dengan tiga belah pihak, baik konsumen, ya lembaga keuangan maupun dengan pengembang itu tidak ada akad ganda. Gitu. Kalau jadi akadnya terpisah. Kalau akad ganda itu akan cenderung terjebak ke skema riba tadi. Iya betul. Ya. Karena nanti yang muncul bukan jual beli tapi utang piutang. Gitu. Nah ini tagline-nya kan tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, apa lagi? Tanpa asuransi, tanpa BCG. Gimana? Ya, jadi penjelasannya gini. Kenapa kita tanpa BCG? Nanti pasti masyarakat animonya atau istilahnya istilahnya persepsinya, wah berarti ini pengembang ini atau perumahan ini berarti pelarian dari orang-orang yang kurang baik ya. Money laundry atau dengan kata lain ini berarti orang-orang yang sudah secara rekam jejak keuangan kurang bagus dan larinya ke sini. Jadi di syariah sendiri sebenarnya kita menggarisbawahi tadi kita lebih ke karakter Pak. Karena apa? Yaitu tadi dengan pertimbangan kadang orang dengan dengan kemampuan bayar sebenarnya mampu, dengan istilahnya dengan istilahnya pekerjaan saat ini istilahnya kan mendukung gitu Pak. Untuk istilahnya ngangsur itu di tempat kita itu mampu. Tapi karena terganjal adanya sistem BI checking tadi, sehingga orang susah untuk memiliki rumah atau memiliki kafling di tempat lain gitu Pak. Nah, di tempat kami itu istilahnya kita bukan istilahnya gampang gitu ya Pak ya, tapi kita istilahnya lebih ke sisi lain. Kita lebih ke sisi karakter. Kira-kira dengan istilahnya karakter seperti ini layak nggak kita kasih fasilitas kredit dengan karakter seperti ini, kira-kira mampu nggak dia untuk ngangsur. Jadi pertimbangan kita di situ Pak. Tidak istilahnya karakter itu gimana? Karakter itu jadi dari sisi kepribadian Pak. Karena kan tahapan-tahapan untuk mengajukan kredit di tempat kami itu ada beberapa tahapan ya Pak ya. Mungkin pertama dari tahap awal booking dulu, booking unit itu untuk istilahnya mengamankan unit yang mau ditaksir gitu Pak atau mau diambil. Kemudian setelah ada booking, kemudian nanti ada verifikasi Pak. Nah ini di sesi verifikasi oleh developer ini yang menentukan. Jadi seseorang layak dan tidaknya untuk menerima fasilitas kredit dari kami. Di survei. Jadi dari mulai survei maupun tes wawancara Pak. Di situ ada wawancara. Ada tesnya juga. Ada wawancara. Jadi layak enggak? Iya. Jadi ada jadi kayak semacam ini ya, istilahnya penentuan. Di situ nanti tidak serta-merta orang yang checkingnya jelek terus kemudian kita terima, tidak. Jadi tetap ada istilahnya screening Pak. Ada screening. Itu namanya di kami itu verifikasi developer. Nah setelah diverifikasi itu nanti lolos, kemudian selanjutnya penentuan nanti akad. Akad. Jadi akad di sini jadi konsumen pertama booking, kemudian verifikasi. Setelah verifikasi itu nanti ada akad, kemudian setelah akad itu nanti diberikan jeda waktu Pak. Jeda waktu itu seminggu sampai 2 minggu untuk melanjutkan apakah diteruskan atau tidak. Seperti itu. Jadi kita tidak istilahnya serta-merta istilahnya istilahnya menodong konsumen untuk beli itu tidak. Jadi kita ada keleluasaan pertama kita itu walaupun sudah mengeluarkan booking ya, misalkan 2 juta atau 5 juta atau 10 juta sekalipun untuk booking untuk pilih unit itu, tapi sifatnya di kami itu refundable. Jadi ketika nanti pembatalan sepihak dari pihak konsumen itu bisa kita kembalikan 100% tanpa potongan. Itu tanpa bank ya. Tanpa checking, tanpa checking ya tadi ya. Kemudian tanpa asuransi karena memang ya maaf bukan kita rendahkan asuransi dan sebagainya, tidak, cuman itu memang di luar istilahnya ya keyakinan kami lah. Maka kita tidak pakai asuransi, kemudian tanpa sita, tanpa denda. Jadi ketika nanti konsumen itu mengalami suatu hal atau suatu masalah, kemudian terjadi keterlambatan atau kemacetan dalam angsuran, itu biasanya kami itu menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan. Jadi tidak bukan jadi keluarga ya. Jadi kita lebih ke kekeluargaan. Jadi kita tanya alasan macet itu apa.
selama masih bisa ditolerir dan istilahnya masih ada komunikasi, ada alasan yang jelas, kemudian ada kesanggupan ya kita tidak langsung melakukan istilahnya seperti yang dilakukan pihak luar ya, istilahnya sita atau langsung denda itu tidak. Jadi tidak ada denda ya di sini. Terus gimana kalau misalnya sampai telat lama? Kemudian nanti kan ada tahapan-tahapan ya Pak ya, misalkan telat 1 bulan, telat 2 bulan, telat 3 bulan ya, nanti kan ada SP 1, 2, 3. Oh, ada SP. Jadi ada surat peringatan 1, kedua, ketiga, kemudian setelah sampai surat peringatan ketiga itu tidak ada kemampuan untuk bayar, kemudian kan kita win-win solution Pak, kita cari jalan tengah untuk penyelesaian masalah ini. Misalkan apakah dari pihak konsumen itu mau menjual sendiri unit yang sudah diambil, atau minta tolong untuk kita jualkan, atau bagaimana. Berarti kalau misalnya sudah sampai SP3 itu disinyalir, ya. Itu memang ini tidak mungkin mau diteruskan. Ya, jadi tidak mungkin untuk diteruskan. Kemudian kan kita memberikan win-win solution ya Pak ya. Tadi mau dijual sendiri atau kita jualkan, atau nanti kita jual bareng-bareng seperti itu Pak. Kalau misalkan nanti kok istilahnya sampai beberapa periode kita tawarkan nggak laku ya, nanti kan opsinya bisa kita toroki ya Pak ya. Apa itu? Kita toroki, jadi kita kembalikan itu loh. Oh. Kita kembalikan, jadi kita kembalikan uang yang sudah masuk. Atau misalkan nanti uang ini kembalikan gitu aja, nggak ada istilahnya kena denda atau apa? Oh enggak ada. Kita memang sengaja apa ya? Di sini bisnis yang kita bicarakan itu tidak sekedar bicara untung atau bicara finansial ya Pak ya. Karena kita di sini tuh sudah bicara surga dan neraka Pak. Jadi bagi kami bisnis itu hanya apa ya, istilahnya hanya sampingan, hanya sambilan sambil nunggu ibadah, nunggu waktu sholat. Jadi bukan istilahnya tujuan pokok, tidak. Seperti itu Pak. Oke. Nah terus tadi disita. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa itu terus nggak disita juga. Enggak ada sita. Jadi ketika tadi udah ada SP 1, 2, 3 ya Pak ya. Sudah ada SP 1, 2, 3, kemudian konsumen kok tetap nggak mampu bayar, nggak mampu jual, kemudian nanti kan solusi terakhir berarti kita misalkan harus kembalikan uang dia. Atau misalkan nanti dia yang jualkan laku, itu yang kita ambil itu ya cuman sisa pokok dari hutang gitu. Jadi aman ya. Aman, coba aman Pak. Ya. Nah apakah selama ini pernah ada kasus-kasus kayak gitu? Kebetulan di kami itu untuk kreditnya sendiri kita terus terang kan Pak, terbatas. Jadi untuk yang kafling itu kita terbatas sampai 1 tahun. Kemudian untuk yang rumah tadinya kita membuka sampai 10 tahun Pak. Sampai 10 tahun itu tanpa ban. Itu. Kemudian yang terakhir ini sampai 5 tahun. Kemudian yang terakhir kita update ini kita terbatas 2 tahun Pak. Karena kita nggak ingin berlama-lama lah istilahnya berurusan dengan istilahnya kan kita mengampu tugasnya lembaga keuangan gitu. Di satu sisi kita ada kesibukan lain lah, jadi kita memang ya sama-sama nyaman gitu Pak. Berarti kan modalnya besar nih. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Okay. Jadi makanya kalau konsumen menginginkan kredit lebih panjang, misalkan lebih dari 2 tahun, berarti kita arahkan untuk akad dengan BND nanti, rekanan BND kami. Jadi Bapak modalnya itu memang bekerjasama dengan BND. Karena untuk tanahnya sendiri kita tidak menggunakan pihak ketiga ya Pak. Kita tidak menggunakan jasa perbankan, jadi murni dari modal kami sendiri. Iya, makanya tadi saya bilang, berarti kesukin ini. Oke, amin. Iya. Kan sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita harus syukur Pak. Jadi bermanfaat kabeh. Nah, Pak, selama ini sudah jalan berapa tahun Pak usaha ini? Ya alhamdulillah untuk di properti sendiri kami sudah hampir 15 tahun Pak. 15 tahun? Ya di properti sendiri. Cuman untuk yang proyek ini yang dengan bendera syariah dan Katin Premium ini memang kurang lebih baru jalan 2-3 tahun ini Pak. Sebelumnya gimana? Sebelumnya kami ya ikut orang, istilahnya tidak usaha sendiri. Kalau ini kan usaha sendiri Pak. Istilahnya ini usaha milik kita sendiri kalau yang sekarang. Yang ini benar-benar dijaga syariahnya. Iya betul. Kalau kemarin-kemarin kan kita istilahnya ya manut apa kata bos kan ya. Kalau sekarang kita yang buat sistem gitu. Oke. Nah sekarang yang sudah ada rumahnya di mana Pak? Jadi untuk proyek kami sendiri saat ini ada 6 lokasi Pak ya. Satu di ini yang bannernya ada di depan kita itu S Premium Resident itu di Mojo 8 Pak. Itu total Mojo 8 Sukarjo. Oke. Iya itu ada pertigaan itu lampu merah.
depan SMP 1 Mojolapa. Oh, SMP 1. Di dekat Koramil. Oke. Jadi di situ ada total 24 unit. 24 unit. Di 24 unit, kemudian sudah sold out sekitar 20 unit itu. Tinggal Tinggal 4. 4. Ya. Tinggal 4 itu. Itu juga saya kan? Ya, itu saya juga. Oke. Terus Kemudian yang kedua itu di Bejen Karanganyar. Bejen. Di Oke. Bejen Karanganyar itu ada terbatas sekitar 12 unit, Pak. 12. Di 12 unit. Itu saat ini baru tahap ini perataan lahan. Jadi belum sampai tampung. Tapi sudah ada yang pesan. Sudah sold out itu. Kemarin untuk tahun ini insya Allah kita sudah mulai bangun nanti. Tahun ini. Untuk yang Bejen, kemudian yang ketiganya Nah, yang tadi yang Mojolapa tadi ukurannya berapa? itu ukurannya itu ada di bannernya. Oh. Jadi ada di bannernya. Oke. Itu harga saat ini di kisaran mulai 500 sampai 600 saja. Oke. Terus yang Bejen? Jadi untuk yang Bejen sendiri harga kita memang menarget pangsa pasar kita yang kawasan menengah ke bawah, Pak ya. Jadi harga di bawah 200. Harga di bawah 200 Pak kalau yang Bejen. Oke. Terus Kemudian yang ketiga yang di Bejen itu Gedong. mana sama terminal? Bejen ke utara nanti Ya. ada Ringin Asri. Oke. Ringin Asri turunan dekatnya perumahan Kaluban. Itu kanalnya memang sangat luas di sana ya. Itu kita cuma terbatas 12 unit. 12 tapi ya. Jadi Oke. 12 unit. Yang ketiga? Jadi yang ketiga itu yang agak luas Pak Ima. Itu di Gedong. Gedong. Karanganyar ya. Di Gedong Karanganyar itu dengan luasan lahan kurang lebih 1,5 hektar. Ya, 1,5 Berapa? hektar. Kemudian itu Nah, konsep kita kaveling produktif. Jadi kita di situ kita set menjadi satu kawasan agrowisata, di kawasan edukasi dan literasi Pak. Di situ Pak. Itu kita bicara di situ ada investasi dan passive income di situ. Karena apa? Kita menawarkan ke konsumen itu selain dia dapat tanahnya, kemudian juga dapat potensi passive income-nya. Dari apa? Dari pohon tim, Pak. Itu yang kita kelola dengan tim ahli, ya seperti itu. iya ya. Berapa rumah nanti di situ? Itu bukan rumah, jadi kaveling produktif. Jadi kaveling ada tanamannya gitu, Pak. Oh. Jadi kaveling ada tanamannya. Jadi bentuknya nanti kaveling gitu. Ya, kaveling-kaveling. Kalau mau dibangun silakan sendiri gitu. Jadi untuk sistemnya sendiri di kaveling produktif itu, jadi kami menawarkan kepada konsumen itu karena di sini tadi ada potensi passive income ya Pak. Ya. Jadi itu nanti selama 5 tahun ke depan itu mulai dari akad sampai 5 tahun ke depan itu konsumen tidak diperkenankan untuk membangun kawasan itu. Malahan. Ya karena memang kita maksimalkan di Agro. tanamannya itu, di agronya itu. Jadi setelah 5 tahun nanti itu monggo mau dilanjutkan sendiri atau mau dibangun atau mau diapain monggo terserah. Lahannya milik yang beli. Ya itu lahan milik yang beli. Seperti itu. Nanti untuk pengelolaan dan sebagainya itu sudah dari kami. Gitu. Setelah itu? Setelah itu monggo itu Oke. ada di konsumen. Yang keempat. Ya. Katanya 6 tadi. Oh ya itu yang keempat itu di Gondang Kerjo Pak. Gondang. Gondang Kerjo itu masih Karanganyar tapi secara Utara ya? geografis itu Kata Solo Utara ya. Solo Utara. Solo Utara. Solanya. Jadi Solo Anyar. Jadi kalau dari Unisri atau Iya. Palangjoglo itu sekitar 10 menit Pak. Oke. Ya, 10 menit. Ya. Jati Kuwung kurang lebih tepatnya. Iya, Jadi iya. Kelurahan Jati Kuwung, ke utara dikit nanti ada perumahan besar itu Morrison, nah itu sebelahnya Mas. Berapa lokal di sana? Di sana luasan lahan 1 hektar lebih. 1 hektar. Dengan total kaveling sekitar 90-an unit lebih. Itu targetnya untuk Itu untuk kaveling siap bangun. untuk Kaveling menengah siap ke atas? bangun dan Untuk menengah ke rumah bawah? siap bangun. Itu setara dengan subsidi Pak. Oh, Ya. Nah, ke bawah. Harga-harga di bawah 200. udah ada yang pesen juga. Itu sudah sold sekitar 50% Pak. Sebentar, saya tuh bingung ya. Jadi kan itu mestinya kalau bangun gitu tapi sudah ada yang pesen sol gimana ceritanya gitu. Ini masih dijual lagi loh Iya, ceritanya. iya, masih ada dua. Iya, iya. Gimana ceritanya kok bisa strateginya gini? Iya, iya. Itu nanti di belakang layar. Di belakang layar. Di belakang layar sambil ngopi-ngopi Pak. Oke. Iya, iya. Itu tidak masuk situ. Oke. Oke lah nggak apa-apa wes. Iya, iya. Oke, yang kelima. Yang kelima kemudian di ini Pak, di Tasimadu sini Pak. Tasikmadu. Tasimadu. Oke. J di Tasimadu. Itu total sekitar 16 unit Pak. 16. J 16 unit.
Sudah sold juga? Belum. Oh, belum. Ini baru buka. Oh, baru buka. Ya, baru buka. Itu kafling siap bangun maupun rumah pesan bangun. Itu. Kemudian yang terakhir itu di Solo Baru. Solo, loh, nah beda. Iya, di Solo Baru. Kenapa kok bisa yang satu ini beda? Bedanya maksudnya di Kan bukan di Karanganyar. yang model 8 tadi kan juga di Sukoharjo. Oh Iya. Iya, yang Karanganyar. Ya, yang terakhir itu yang di Solo Baru itu kita buka sekitar 3 sampai 4 bulan ya, Mbak. 3 sama. Nah, alhamdulillah juga penjualan juga sudah lumayan bagus. Kemudian untuk progresnya saat ini sudah sampai tahap pengurukan dan pondasi keliling sudah selesai. Pak Rianto, seandainya saya mau beli, alasan saya apa biar saya beli, Pak? Gitu ya. Mantap ya. Pertanyaannya ini perlu jawaban nggak nih? Oh, dijawab. Nah, kalau nggak dijawab nanti orang mau beli gimana? Ya. Jadi kenapa? Saya baru kenal dengan. Iya. Saya mau beli. Alasannya apa biar saya beli? Ya, Tertarik. ini ya, wajib dijawab ya. Jadi gini, saya tanya dulu sebelum saya jawab. Oke. Kalau seandainya saya tawarkan, Ini simulasi ketika orang mau beli. iya. Oke, iya. Jadi saya tanya, nanti jawaban ini adalah realisasi daripada apa yang ditanya. Oke. Ketika saya tawarkan 2 pilihan, 1 daging babi, Ya. daging babi ya, Ah, harganya 50.000 1 kilo. ya. Kemudian daging sapi itu harganya 70.000. Kira-kira ya pilih yang mana? 70.000 ya. Tampaknya seperti itu, Pak. Jadi Yes. ya, Tawaran lagi. jadi jawabannya adalah Nanti. sudah terjawab sebenarnya. Loh, Bisa disebutkan ya. Ketika di sini tadi kita mengangkat tema tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Artinya kan di situ kita terkait dengan prinsip, Pak. Nggak ada pilihan gitu. Ketika kita ingin istilahnya taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kita nggak ada pilihan. Oke. Karena apa? Segala sesuatu yang sudah ditentukan secara syariat maupun hakikat itu kan hakikatnya ada baik dan buruknya gitu, Pak. Oke. Jadi kenapa babi itu diharamkan? Yaitu secara medis pun ketika diteliti kan pasti banyak sekali kerugian-kerugian yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar. Begitupun juga kenapa kita harus pilih sapi, karena selain itu sudah halal juga banyak sekali benefit-benefit yang akan jenengan dapatkan. Jadi mungkin jenengan dengan kata lain oke lah, mungkin image di masyarakat kok pakai syariah segala, syariah kan mungkin lebih mahal gitu. Ya memang kami akui syariah mungkin intinya lebih mahal, istilahnya satu negatif ya. Ini kan berarti jenengan memberikan kami kan istilah statement satu negatif ya, tapi kan kami akan memberikan tujuh positif gitu loh. Jadi sebagai Korban penyembuhan 1 kita dapat keuntungan 7. Nah itu salah satunya tanpa ban, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa bensin tadi, dan lingkungan yang Islami. Karena mohon maaf, bukan kita rasis ya Pak ya, bukan kita rasis, bukan. Jadi konsumen yang kita bidik di proyek-proyek kita itu memang selama ini khusus muslim, Pak. Bukan kita rasis, bukan ya, memang biar nanti ada tapi lingkungan kalau ya. non muslim beli boleh. Nanti akan kita sediakan sendiri produknya. Oh gitu. Tapi untuk khusus produk-produk kita yang ini itu memang khusus muslim, karena kita memang pengen istilahnya menciptakan suasana yang islami, yang istilahnya lingkungan yang baik gitu Pak, untuk perkembangan keluarga maupun anak. Walaupun Indonesia sendiri sebenarnya Nusantara itu lintas agama, lintas budaya, tapi nanti insya Allah kami ada istilah proyek-proyek lanjutnya. Sekarang pertanyaan diganti. Kalau seandainya saya pengen punya rumah, saya milih beli rumah dengan Pak Rianto atau Ya. saya bangun rumah sendiri? Alasannya apa sekarang kalau saya pengen punya rumah dan itu beli dari Pak Rianto? Ya. Jadi kalau Pak Bambang pengen bangun rumah sendiri, pertama itu ya bisa menentukan titik lokasi dan budget sesuai keinginan sendiri, tapi tidak akan mendapatkan 7+ tadi. Jawabannya ke situ. Gitu. Pasti titik beratnya di situ, Pak. Oke, ya. Dah, berarti saya nggak usah dilanjutkan jawabannya. Kita jawabannya Rono. Iya. Pembicaraannya sangat menarik. Sekali lagi tentu kita masih bisa ngobrol panjang lebar. Nanti saya akan ngulik lewat
ngopinya tadi itu Iya. nanti tak cerita kayak. Iya, iya. Semoga bermanfaat dan yang mau beli silahkan. Ini syariah dan syari. Jadi insya Allah aman dunia akhirat. Amin, Oke. amin. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.